Pernahkah kau duduk dalam sunyi dan bertanya diam-diam dalam hati, apakah hidup ini benar-benar milikku? Bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar nama di kartu identitas, tapi hidup yang benar-benar hidup, yang kau pilih, yang kau sadari, yang kau jalani bukan karena harus melainkan karena ingin. Sejak kecil kita diajarkan untuk mengikuti orang tua, guru, agama, norma, semua seperti peta yang sudah digambar jauh sebelum kita tahu arah. Lalu kita tumbuh besar dan berjalan di atas garis yang sama, tanpa pernah benar-benar menengok keluar jalur dan bertanya, apa yang akan terjadi jika aku memilih sendiri jalanku? Apakah itu kebebasan? Ataukah itu pelanggaran? Apakah memilih berarti memberontak? Ataukah justru itu satu-satunya bentuk kesetiaan tertinggi pada diri sendiri? Mereka bilang, kita bebas. Kita bisa menjadi siapapun kemanapun, asal kita berusaha cukup keras. Tapi jika semuanya harus sesuai ekspektasi orang lain, bisakah kita benar-benar menyebut itu sebagai milik kita? Jika keputusan hidup kita ditentukan oleh rasa takut dikucilkan atau keinginan untuk diterima, maka untuk siapa sebenarnya kita hidup? Di balik wajah-wajah yang tersenyum dalam pesta, ada jiwa-jiwa yang merasa hampa. Di balik status dan pencapaian yang kita pamerkan, ada suara kecil yang bertanya pelan, mengapa aku masih merasa kosong? Mungkin karena kita tak pernah benar-benar hidup sebagai diri sendiri. Mungkin karena kita terlalu sibuk menjadi versi yang diharapkan, hingga lupa bertanya, siapa aku tanpa semua ini? Apakah hidup kita milik kita sendiri jika kita bahkan tidak pernah mengenal siapa diri kita sebenarnya? Di dunia yang terus mendorong kita untuk cepat, kadang satu-satunya pemberontakan yang sejati adalah berhenti sejenak, diam, mendengar suara hati yang telah lama dikubur oleh hiruk-pikuk kewajiban, suara yang mungkin rapuh, tapi jujur, karena hidup bukan hanya soal bagaimana kita dilihat orang lain, tapi bagaimana kita melihat diri sendiri saat tak ada satupun yang melihat kita. Dan pertanyaan itu, yang tampaknya sederhana namun menusuk, apakah hidupku benar-benar milikku? Bukan sekadar pertanyaan untuk dijawab, melainkan cermin untuk ditatap dalam-dalam. Karena di sanalah awal dari perjalanan paling sunyi dan paling jujur seorang manusia. Di bagian berikutnya kita akan mulai menelusuri lebih dalam bagaimana dunia membentuk identitas kita dan sejauh mana kita telah kehilangan arah dalam labirin yang tampak seperti pilihan, namun sebenarnya adalah ilusi. Di bagian pertama tadi kita bertanya, apakah hidupku benar-benar milikku? Pertanyaan itu masih menggema, seperti gema langkah kaki di lorong sunyi kesadaran. Dan kini, kita mulai menelusuri dinding-dinding lorong itu, mengenali wajah-wajah yang telah kita kenakan begitu lama, wajah yang seringkali bukan milik kita. Sejak kecil kita belajar menjadi baik. Tapi baik menurut siapa? Kita belajar menjadi sukses. Tapi sukses dengan ukuran siapa? Orang tua mewariskan harapan, guru menuliskan definisi, masyarakat menetapkan peran, dan perlahan tanpa sadar, kita mulai membangun kehidupan yang lebih mirip panggung sandiwara daripada cermin jati diri. Kita mengenakan topeng agar diterima, berperan agar diakui. Kita tumbuh bukan dengan memilih, tapi dengan menyesuaikan. Dan semakin lama kita hidup seperti itu, semakin sulit membedakan mana suara hati sendiri dan mana gema dari luar yang terus mengulang. Pernahkah kau merasa asing dengan hidupmu sendiri? Bangun di pagi hari, melakukan segala sesuatu seperti biasa, tapi jauh di dalam dada ada kekosongan samar yang tak bisa dijelaskan. Itu bukan karena kau gagal, bukan karena kurang bersyukur, tapi karena ada bagian dari dirimu yang tertinggal di belakang, tertutup debu harapan orang lain, dan tidak pernah diberi ruang untuk tumbuh. Dalam dunia yang mencintai kesuksesan, jarang sekali kita diajarkan untuk mengenal diri. Kita diajarkan mengejar, bukan merenung. Kita diajarkan membandingkan, bukan memahami. Dan kita diajarkan untuk menang, sebelum sempat tahu apa yang benar-benar ingin kita perjuangkan. Bayangkan, berapa banyak keputusan penting dalam hidupmu yang kau buat tanpa benar-benar tahu kenapa kamu memilihnya?
Berapa banyak jalan yang kamu ambil hanya karena itu jalur yang wajar? Banyak orang mati sebagai seseorang yang bahkan tak pernah mereka kenal. Menjalani hidup yang begitu penuh aturan, namun kosong dari makna personal. Tapi disinilah titik terang kecil itu muncul. Kesadaran, meski menyakitkan, selalu jadi pintu awal kebebasan. Karena hanya ketika kita menyadari bahwa kita tersesat, barulah kita bisa mulai mencari arah pulang. Dan pulang, bukan berarti kembali ke masa lalu. Pulang adalah kembali pada kejujuran. Kejujuran kepada diri sendiri. Untuk perlahan bertanya lagi, apa yang benar-benar penting bagiku? Jika dunia diam sejenak, apa yang ingin aku lakukan dengan waktu yang singkat ini? Dalam bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam. Bagaimana menemukan makna personal di tengah dunia yang terus mendikte arah. Karena hidup yang benar-benar milikmu tak pernah datang dari luar, ia tumbuh perlahan dalam kesadaranmu yang paling sunyi. Setelah menyadari bahwa banyak keputusan kita berasal dari luar, dari tuntutan dan harapan yang kita warisi, maka pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana menemukan jalan yang benar-benar milik kita sendiri? Bukan jalan yang ramai, bukan jalan yang dipenuhi tanda benar menurut mayoritas, tapi jalan yang meski sepi menggema ke dalam dan terasa jujur. Para filsuf dari masa lampau telah lama bertanya hal serupa. Sokrates pernah berkata, hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani, dan dari sana kita mengerti, kehidupan bukan sekadar tentang mengalami, tetapi tentang memahami apa yang kita alami. Kita bisa hidup selama puluhan tahun, namun tetap menjadi asing bagi diri sendiri, karena hidup yang otentik tidak datang dari kecepatan, tapi dari keberanian memperlambat, keberanian untuk mendengar sunyi, untuk melihat luka, bukan menghindarinya, untuk bertanya, bukan hanya menjawab. Mengapa begitu sulit menjadi diri sendiri? Mungkin karena menjadi diri sendiri adalah pekerjaan paling berat. Karena ia menuntut kita menanggalkan segala topeng yang telah kita pakai selama bertahun-tahun. Topeng yang dulu melindungi, tapi kini justru membelenggu. Dan ketika kita mulai melepas satu demi satu, kita pun berhadapan dengan ruang kosong. Kalau aku bukan peran itu, bukan jabatan itu, bukan identitas sosial itu, lalu siapakah aku? Pertanyaan itu mengantar kita pada inti dari filsafat eksistensial, bahwa eksistensi datang lebih dulu daripada esensi. Kita dilahirkan tanpa makna yang tetap, dan tugas kita bukan menemukannya di luar, melainkan menciptakannya sendiri dari dalam. Hidup tak lagi tentang apa yang seharusnya, melainkan apa yang sejatinya. Tapi penciptaan makna ini bukan kebebasan tanpa arah. Ia menuntut tanggung jawab moral yang mendalam. Sebab begitu kita memilih untuk hidup sebagai diri sendiri, kita juga memilih untuk menanggung akibat dari pilihan itu. Itulah mengapa banyak orang lebih memilih hidup yang ditentukan, karena hidup yang diciptakan sendiri menuntut keberanian dan keteguhan, namun di sanalah letak keindahannya. Karena hidup yang kita ciptakan sendiri, betapapun sederhananya, adalah satu-satunya kehidupan yang bisa benar-benar kita sebut milikku. Dan mungkin, makna tertinggi dari menjadi manusia bukanlah menjadi sempurna, tapi menjadi otentik. Dalam dunia yang seragam, menjadi diri sendiri adalah tindakan spiritual. Tindakan yang menolak menjadi salinan dan memilih menjadi ciptaan yang tak tergantikan. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah pertunjukan untuk dinilai orang lain. Hidup adalah percakapan sunyi antara dirimu dan sesuatu yang lebih dalam, entah kau menyebutnya Tuhan, jiwa, takdir, atau sekadar kehendak yang tak bisa dijelaskan. Dalam bagian terakhir nanti, kita akan mengupas penutup dari perjalanan ini. Bukan sebagai jawaban yang mutlak, melainkan sebagai undangan untuk terus hidup dengan kesadaran. Untuk tetap bertanya, meski tak selalu ada jawaban. Dan untuk menerima bahwa mungkin, makna bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang dihidupi.
Kini kita telah menempuh 3 langkah dalam perjalanan sunyi ini, dari pertanyaan yang menggugah, ke kesadaran bahwa banyak hidup kita adalah cermin, bukan cahaya, hingga keberanian untuk perlahan menciptakan makna dari dalam. Dan akhirnya, kita sampai pada simpang paling penting. Bagaimana kita ingin menjalani hidup ini setelah semua lapisan topeng mulai kita kenali? Hidup yang otentik bukanlah hidup yang sempurna. Ia bukan hidup yang bebas dari keraguan atau selalu tahu kemana arah yang benar. Justru sebaliknya, hidup yang sungguh milik kita adalah hidup yang kita jalani meski ragu, yang kita bentuk meski takut, yang kita pilih meski jalan itu belum pernah ditempuh siapapun sebelumnya. Hidup yang milik kita sendiri adalah hidup yang kita pertanggungjawabkan dengan sepenuh hati. Bukan karena orang lain menyuruh, bukan karena takut dinilai, tapi karena kita menyadari, waktu ini sebentar dan rapuh adalah kesempatan langka untuk menjadi manusia, dengan segala keterbatasan dan kebebasan yang menyertainya. Filsuf Albert Camus pernah menulis, "The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion." Dan mungkin di dunia yang sibuk menata kita dalam kotak-kotak, menjadi diri sendiri adalah bentuk pembebasan tertinggi. Tapi menjadi bebas bukan berarti hidup semaunya. kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang tahu batas, yang sadar bahwa setiap pilihan membawa jejak dan setiap jejak meninggalkan dampak. Inilah momen ketika kita tidak lagi bertanya, apa yang orang lain harapkan dariku, melainkan apa yang pantas aku wariskan dari keberadaanku. Karena hidup yang milik kita sendiri bukan hanya tentang bagaimana kita hidup, tapi apa yang kita tinggalkan di dalam hati orang lain setelah hidup itu selesai. Barangkali kita tidak akan pernah benar-benar selesai menjawab pertanyaan, apakah hidupku milikku sendiri? Karena hidup bukan soal jawaban mutlak, tapi tentang cara kita terus bertanya, dan cara kita terus memilih dalam setiap napas untuk hadir secara utuh, bukan sebagai salinan, bukan sebagai penyesuaian, melainkan sebagai diri yang utuh dan bernyawa. Maka kini, setelah semua renungan ini aku tidak akan menawarkan kesimpulan. Aku hanya akan meninggalkan satu pertanyaan sederhana yang bisa kau bawa dalam diam dalam perjalanan pulang atau dalam malam-malam sunyi. Jika besok bukan lagi milikmu, apakah hari ini sudah kau hidupi sebagai milikmu sendiri? Karena hidup yang paling berarti adalah hidup yang dipilih. Bukan karena harus, tapi karena sadar. Dan disitulah, dalam kesadaran itulah, hidup benar-benar menjadi milikmu.